Tragedi Tanjung Priok 1984, musibah dalam musibah. Hingga kini, rezim Orde Baru meninggalkan bekas luka bagi umat Islam. Pada akhir tahun 60-an menjelang awal 70-an, rezim ini mulai menekan umat Islam demi panggung pemilu. Maka selepas pemilu 1971, rezim Orde Baru mulai menampakkan wajah sebenarnya, termasuk pada umat Islam di Indonesia. Berbagai tekanan mulai dilancarkan kepada umat Islam. Setelah menolak memberikan izin bagi para tokoh-tokoh Masyumi untuk berpolitik, rezim ini juga menekan umat Islam di tanah air. NU yang beroposisi pada rezim Orde Baru, serta kencang mengkritik Soeharto dan kabinetnya, ditekan keras. Kebijakan-kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam memang pantas dikritik, bahkan ditentang. Mulai dari RUU Perkawinan yang mengesampingkan syariat Islam, rencana rezim Orde Baru untuk mengakomodir aliran kepercayaan sejajar dengan agama, persoalan P4, hingga upaya Orde Baru untuk membungkam politik umat Islam, dengan cara mengasingkan para tokoh Masyumi dari politik, seperti terhadap Muhammad Natsir dan Muhammad Rum, yang tak diizinkan menjadi ketua Parmusi, hingga peleburan partai-partai Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan PPP. Umat Islam saat itu benar-benar dipinggirkan aspirasinya. Tak mengherankan, karena Soeharto saat itu memilih orang-orang terdekatnya dari kalangan bukan Islam atau kafir, termasuk Kejawen. Ali Murtopo dan Humardani yang berada dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru, memaksimalkan pengaruhnya melalui think tank CSIS yaitu Center for Strategic and International Studies. Upaya rezim Orde Baru yang menyatukan partai Islam dalam satu partai, justru menjadi blunder ketika Partai Persatuan Pembangunan PPP, malah mendulang suara di pemilu 1977. Golkar yang sempat terancam kalah ketika itu, membuat Soeharto memikirkan kembali kebijakan untuk menghadang peran umat Islam dalam politik kala itu. Isu-isu seperti ekstrim kanan, komando jihad, menjadi hembusan permainan intelijen yang dihembuskan untuk mendiskreditkan gerakan umat Islam. Mantan Menteri Agama yang juga tokoh NU, Kiai Haji Saifuddin Zuhri pun mengkritik isu-isu komando jihad, yang dihembuskan rezim Orde Baru. Bagaimanapun, secara sepintas lalu, isu komando jihad, bisa dikesankan untuk ditujukan kepada umat Islam, sekurang-kurangnya kepada golongan yang dikategorikan ekstrim. Kita pun tidak lebih tahu, siapa golongan ekstrim tersebut. Apakah yang anti Orde Baru? Yang anti Pancasila? Yang anti UUD 45? Yang anti pembangunan? Yang anti musyawarah? Aksi-aksi protes umat Islam terhadap kebijakan Orde Baru, semakin menghebat kala Soeharto menentukan Pancasila sebagai asas tunggal. Polemik asas tunggal Pancasila, semakin menghebat di masyarakat dan ormas-ormas Islam. Penolakan-penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal juga menggema di masjid-masjid. Gelombang penentangan umat Islam terhadap rezim Orde Baru, memang tampak menguat. Namun tak ada yang menyangka, Soeharto dan rezim Orde Baru, akan melakukan suatu kekejian yang luar biasa, terhadap umat Islam. Kekejian yang kelak kita akan mengenangnya sebagai, tragedi Tanjung Priuk. Tanjung Priuk, salah satu wilayah dengan pemukiman padat di Jakarta, menjadi saksi kekejian rezim Orde Baru, terhadap umat Islam. Awal mula kejadian ini, ketika tanggal 8 September tahun 1984, seorang bintara pembina desa Babinsa, bernama Hermanu, memasuki musola As-Saadah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Menurut kesaksian masyarakat ia masuk masjid tanpa melepas sepatu, meski Hermanu sendiri kelak membantahnya. Di sana, Hermanu keberatan dengan sebuah pamflet yang tertempel di dinding, yang menurutnya mengandung unsur sara suku, agama, ras dan antar golongan. Padahal pamflet tersebut, hanya pengumuman pengajian rutin biasa. Menurut Hermanu, ia kemudian memakai air selokan yang hitam itu, untuk melepas pamflet yang melekat dengan kuat di papan pengumuman. Namun menurut kesaksian-kesaksian warga, Hermanu menyiram pamflet tersebut dengan air selokan. Hermanu berbohong. Keesokan harinya, kejadian di musola tersebut menjadi pembicaraan warga. Namun tak ada penyelesaian dari aparat terhadap masalah ini.
Aparat bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanggal 10 September tahun 1984, Hermanu dan rekannya, diketahui keberadaannya oleh jemaah As-Saadah, yaitu Syarifuddin Rambe dan Syofwan. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka. Mereka kemudian melakukan pembicaraan di pos RW 05. Ketika pembicaraan tengah berlangsung, tiba-tiba massa di luar sudah ramai. Menurut Hermanu, saat itu, massa berusaha menyerang dirinya. Namun karena tak dapat menggapai dirinya, massa di luar yang tak terkait dengan masalah ini, kemudian merusak dan membakar sepeda motor Koramil. Anggota Polres kemudian datang dan menangkap 4 orang, yaitu Syofwan, Syarifuddin Rambe, Ahmad Sahi dan Muhammad Nur, yang dituduh membakar motor tersebut. Muhammad Nur sendiri membantah telah membakar motor tersebut, ia mengaku hanya memukul motor tersebut. Anehnya, aksi-aksi provokatif Hermanu malah tidak ditindaklanjuti oleh aparat. Tanggal 11 September, warga meminta tokoh masyarakat setempat, Amir Biki, untuk meminta aparat membebaskan ke-4 orang yang ditangkap. Amir Biki, Muslim yang taat, dan ditokohkan oleh masyarakat Tanjung Priuk, memang menjadi orang yang biasa berhubungan dengan pihak militer dan atau pemerintah. Amir Biki juga mengenal HMA Sampurna, yaitu Asintel, Asisten Intel Kodam Jaya. HMA Sampurna mengaku dihubungi Amir Biki untuk membebaskan ke-4 orang yang ditahan di Polres atau Kodim tersebut. Namun permintaan tersebut ditampik oleh HMA Sampurna. Tanggal 12 September sebuah pengajian besar, yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari diadakan di Jalan Sindang, Lorong 102. Pengajian itu sendiri memang dihadiri oleh Amir Biki, namun ia bukan orang yang direncanakan untuk berceramah di pengajian tersebut, karena Amir Biki memang bukan mubalik. Pengajian tersebut diisi oleh beberapa ustadz, yaitu Syarifin Maloko, Salim Kadar, Muhammad Nasir, bukan Muhammad Natsir tokoh Masyumi dan DDII, dan Ratono. Acara pengajian, yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat itu, kemudian berujung memanas. Masyarakat masih tak puas dengan penyelesaian kejadian di As-Saadah. Pukul 22.30, Amir Biki kemudian didaulat untuk berbicara di atas panggung. Di depan jamaah yang berjumlah ribuan, Amir Biki mengajak jamaah untuk menuntut pembebasan ke-4 orang yang ditangkap. Ia kemudian berkata, kita tunggu sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Apabila ke-4 orang ini tidak dibebaskan juga, maka kita semua ke Kodim. Malam ini akan ada banjir darah. Karena saya tahu moncong senjata TNI telah diarahkan ke kepala saya. Perkataan Amir Biki berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan dengan, apabila saya meninggal malam ini, saya minta kepada jamaah, untuk mengusung jenazah saya keliling Jakarta. Amir Biki juga mengingatkan, jangan mengecewakan saya peringatkan bahwa yang membuat kegaduhan itu bukan jamaah kita, serunya. Ia kemudian memimpin massa untuk menuju ke Kodim. Namun tujuannya bukan untuk melawan aparat, apalagi memberontak. Amir Biki mengatakan pada kawannya Hussein Saif saat itu, ketika Hussein menolak ikut, jika tujuan mereka untuk memberontak. Bukan untuk itu, dan saya minta jangan ada yang melawan aparat karena itu bukan tujuan kita, tegas Amir Biki. Massa pun bergerak menuju Kodim. Di jalan mereka bertakbir, sambil membawa bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. Tidak ada aksi anarkis sepanjang jalan. Namun belum sampai Kodim, persis di depan gereja di samping Mapolres Jakarta Utara, massa terhenti. Mereka dihadang aparat tentara, yang jumlahnya tak banyak saat itu, hanya belasan orang. Barisan massa di depan berhenti, namun mereka terdesak untuk maju oleh massa yang ada di belakang. Saat rombongan yang berada di depan barisan berusaha menahan massa untuk berhenti, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Massa pun panik, berhamburan. Tembakan kemudian terus menyusul, senapan menyalak menghujani massa, tanpa henti 10 hingga 15 menit. Orang-orang bertumbangan, berteriak, Allahu Akbar Allahu Akbar. Hussein Saif yang saat itu berada di barisan depan mengisahkan kejadian brutal tersebut, detik-detik berlalu begitu mencekam. Tak lama kemudian aparat-aparat yang menembak, bergerak mundur,
agak jauh dari saya sambil terus menembak. Mereka mencoba melihat lebih jauh ke belakang, ke arah rombongan lain yang menuju kami. Ternyata itu adalah rombongan Amir Biki. Saya dengar ada yang berteriak, bahwa itu adalah Amir Biki. Disusul lagi teriakan dari anggota pasukan lainnya, habisi saja. Menggema. Amir Biki pun tumbang. Begitu pula massa lainnya. Mayat-mayat bergelimpangan, di antara orang-orang yang terkapar terluka, di jalan dan di selokan. Tentara terus memburu massa dalam kegelapan akibat lampu dimatikan secara serentak. Kelak diketahui, lampu-lampu itu padam akibat dimatikan langsung dari pusat oleh PLN. Tentara memburu siapa saja. Orang yang lari ditembak hingga rubuh. Orang-orang yang tiarap dilindas truk tentara yang datang sekonyong-konyong. Orang-orang yang bersembunyi di selokan, mendengar jelas jeritan-jeritan orang terlindas dan suara tulang remuk. Mereka terus menembaki bahkan dari atas truk. Setelah 10 hingga 15 menit, tembakan-tembakan kemudian berhenti. Aparat itu memeriksa siapapun yang tergeletak. Mencari yang masih hidup. Beberapa orang yang terluka namun masih hidup, berpura-pura mati. Termasuk Yusron Zainuri. Ia berpura-pura mati. Mayat-mayat kemudian ditumpuk dan dilempar ke atas truk. Yusron Zainuri, dilempar ke truk bertumpuk-tumpuk dengan mayat. 2 mobil truk besar penuh dengan mayat. Tak lama kemudian datang ambulan dan mobil pemadam kebakaran, membersihkan jalan dari genangan darah. Ratusan orang menjadi korban. Namun, pemerintah memberikan versi berbeda. Panglima ABRI Jenderal LB Murdani yang meninjau lokasi, tak lama setelah peristiwa keji tersebut, menyatakan hanya 9 orang yang tewas dan 53 orang luka-luka. Menurut versi pemerintah, massa bertindak anarkis, meski para korban yang bersaksi menolak pernyataan tersebut. LB Murdani beserta Pangdam Jaya Maijen Trisutrisno juga mengunjungi RSPAD, lokasi tempat korban luka-luka yang dirawat seadanya. Umat Islam beserta para tokoh masyarakat, mengecam peristiwa tersebut. Para tokoh Islam seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Anwar Harjono, AM Fatwa, hingga tokoh nasional seperti Hugeng, Ali Sadikin, HR Darsono, menandatangani lembar putih 22, yang berisi keprihatinan tentang pernyataan sepihak dari pemerintah. Lembar putih 22 juga mengeluarkan kronologis dan fakta berbeda dari versi pemerintah. Mereka menyebut keterangan sepihak pemerintah sebagai musibah dalam musibah. Peristiwa ini memang tak hanya musibah dalam musibah, tetapi juga musibah berlanjut musibah. Kekejian aparat rezim Orde Baru, tak hanya puas dengan membantai umat Islam di lokasi, tetapi dilanjutkan dengan penyiksaan terhadap orang-orang yang terluka. Selepas diobati seadanya di rumah sakit, mereka kemudian ditahan tanpa ada proses yang legal. Penangkapan-penangkapan juga berlanjut selepas tragedi tersebut. Baik yang benar-benar ada di lokasi saat kejadian, ataupun orang yang tak tahu menahu tentang peristiwa tersebut. Mereka dipaksa untuk mengakui dan menandatangani pernyataan palsu. Penyiksaan demi penyiksaan menjadi makanan sehari-hari para tahanan. Mereka diperlakukan lebih buruk daripada binatang. Syaiful Hadi, salah seorang yang ditahan, menceritakan kisah pilu yang mereka alami. Dalam tubuh tanpa dibalut pakaian itu, kami disiksa di atas kerikil tajam. Kami dipaksa berguling-guling di atas kerikil itu, sementara tentara memukuli dengan tongkat, dan menendangi dengan sepatu lars. Dari mulut mereka terlontar hinaan yang menyakitkan. Dasar PKI, anak gerombolan GPK. Hardik mereka. Kami cuma mampu mengucap, Allahu Akbar. Namun setiap kami mengucap kalimat takbir itu, mereka selalu melontarkan ejekan yang amat menyakitkan hati. Di sini tidak ada Tuhan, bentak mereka. Astagfirullah. Hati seperti berkeping-keping. Sementara tubuh saya dan teman-teman tak henti-hentinya mengeluarkan darah. Darah segar mengucur dari kepala sampai kaki. Ada pula kisah yang amat pedih dialami Aminatun, salah seorang tahanan perempuan. Ia mengalami penyiksaan dan pelecehan di tahanan. Aminatun yang ditahan meninggalkan anak-anaknya, kemudian dipaksa menyaksikan kakak dan teman-temannya dipukuli, disetrum dan ditelanjangi di depan dirinya. Ia pun tak lepas dari penyiksaan.
oleh aparat perempuan, jilbabnya dirobek dan ia diancam akan ditelanjangi. Ia pun di lain kesempatan, akhirnya ditelanjangi oleh dua aparat perempuan. Ia dipaksa untuk mengakui terlibat pengajian di Tanjung Priuk. Puluhan orang yang ditangkap, kemudian disiksa aparat selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Orang-orang yang wafat menjadi korban tak pernah jelas di mana mereka dikuburkan. Banyak keluarga, ayah, ibu, anak mencari anggota keluarga mereka. Tak pernah ada kejelasan nasib keluarga mereka. Bahkan ada yang dianggap telah meninggal, namun ternyata kembali lagi, dengan cedera akibat penyiksaan sekian lama. Penangkapan dan penyiksaan, tak hanya menyeret orang-orang kecil yang ikut dalam demonstrasi kala itu, atau korban salah tangkap, tetapi juga menyeret para mubalik dan aktivis Islam. AM Fatwa, turut ditangkap dan divonis berat. Begitu pula Letjen HR Darsono, Salim Kadir, Profesor Usmani Al-Hamidi yang sudah sepuh, dan Abdul Qodir Jaelani. Mereka rata-rata menerima vonis 18 hingga 20 tahun. Mereka dianggap sebagai dalang dan provokator peristiwa Tanjung Priuk. Peradilan yang mereka jalani pun peradilan sesat di bawah kendali pemerintah. Peristiwa Tanjung Priuk memang menjadi palu godam, untuk menghantam umat Islam yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Upaya pemerintah yang terutama hendak memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal, menimbulkan reaksi keras dari umat Islam. Peristiwa Tanjung Priok benar-benar memukul umat Islam. Setelah peristiwa ini, penerapan Pancasila sebagai asas tunggal tak lagi menemui kendala berarti. Namun bagi yang memperhatikan peristiwa ini dengan seksama, pasti akan mencium bau busuk operasi intelijen dalam peristiwa Tanjung Priuk. Berbagai faktor mencurigakan, misalnya insiden provokasi oleh Babinsa di Musola As-Saadah. Lalu aparat juga condong mendiamkan warga yang tersulut emosinya. Ceramah-ceramah di wilayah itu memang semakin memanas menjelang tanggal 12 September tahun 1984. Tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, sudah mengingatkan para dai dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDI, untuk tidak melakukan khotbah di daerah Tanjung Priok, karena situasinya semakin mencurigakan. Ceramah-ceramah menolak asas tunggal memang semakin keras bergema di sana. Mustahil aparat tidak mengetahui hal ini. Bukan kebiasaan aparat di rezim Orde Baru untuk mendiamkan ceramah-ceramah yang kritis terhadap pemerintah. Kecurigaan lain juga muncul melihat kesiapan aparat ketika menghadang massa demonstran. Aparat yang belasan orang, dihadapkan pada massa yang berjumlah setidaknya 1.500 orang. Reaksi aparat yang membabi buta menghujani massa yang tertib dengan tembakan, juga amat tidak wajar. Turut menjadi pertanyaan adalah, mengapa lampu-lampu kala itu dipadamkan secara total, dengan mematikan aliran listrik dari PLN secara tiba-tiba dan serentak. Massa dalam kegelapan tentu saja lebih mudah dikacaukan, dan dihinggapi rasa panik, serta ketidakjelasan melihat peristiwa. Namun yang paling menimbulkan kecurigaan adalah, berkumpulnya aparat, dalam hal ini tentara, di tempat pemakaman umum TPU, Mengkok Sukapura Cilincing, pukul 21, hanya beberapa jam sebelum kejadian pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Aparat terlihat mengamankan lokasi pemakaman umum tersebut. Kelak, para korban dimakamkan di TPU tersebut, beberapa jam setelah kejadian tanpa diketahui keluarga korban. Fakta ini baru diketahui setelah para korban yang menjadi aktivis, untuk menuntut keadilan peristiwa Tanjung Priok, menggali makam di sana dan menemukan tulang belulang korban pada tahun 1998. Tak pelak, nama Panglima ABRI Jenderal LB Murdani dan Pangdam Jaya kala itu, Maijen Trisutrisno, acap kali disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab di balik peristiwa tragis Tanjung Priok. Terutama kepada Beni Murdani yang tindak tanduknya menunjukkan penentangannya kepada umat Islam. Bukan barang baru, tekanan terhadap umat Islam disalurkan lewat operasi-operasi intelijen semacam isu komando jihad dan lainnya. Namun hingga kini, tak ada satupun aparat yang diadili atas peristiwa ini, meski Komnas HAM telah menganggap peristiwa Tanjung Priok sebagai pelanggaran HAM berat. Bagi umat Islam generasi saat ini setidaknya dapat memahami,
bagaimana perjuangan umat Islam di masa lalu dalam membela kepentingan agamanya, menentang rezim brutal Orde Baru di bawah Soeharto. Demikianlah informasi tentang tragedi Tanjung Priuk, di mana umat Islam dibantai oleh rezim Orde Baru. Sebelum selesai, izinkan admin untuk mengingatkan tentang tragedi KM 50 di rezim Jokowi atau rezim PDIP dan konco-konconya. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM 50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.